Masuk pada soal pertama, yaitu diketahui sebuah benda dengan volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter second persegi, maka benda yang akan mengalami gaya ke atas sebesar. Yang pertama kita tulis diketahuinya, yaitu volume benda 0,5 meter kubik. Lalu diketahui selanjutnya yaitu massa jenis atau massa fluida, yaitu 1500 kg meter kubik. Selanjutnya yaitu percepatan gravitasi, yaitu 10 meter second persegi. Dan yang ditanyakan kita tulis yaitu berapa benda akan mengalami gaya ke atas sebesar atau FA. Jawabannya rumus umum dari gaya ke atas yaitu FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF sama dengan, karena diketahui nilai dari rho F yaitu 1500, gravitasi 10, volume benda yaitu 0,5 meter kubik. Lalu kita kalikan semua jumlah yang ada tertulis tersebut, hasilnya yaitu 7500 Newton. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki massa sebesar 1330 kg? Selanjutnya kita tulis diketahui, yaitu jari-jari piston kecil sebesar 5 cm. Misalnya, piston kecil kita tulis penomorannya 1, jadi R1 sama dengan 5 cm. Lalu, jari-jari piston besar atau R2 sama dengan 15 cm. Selanjutnya, massa mobil sebesar 1330 kg. Kita tulis M2 karena massa mobil berada di piston besar. M2 sama dengan 1330 kg. Kita tulis. Selanjutnya yang ditanyakan, berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi atau F1 karena udara bertekanan tinggi diberikan pada piston kecil. Jawabannya kita tulis penyelesaiannya, yaitu sesuai rumus umum dari Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini F1 yang dicari per A1, yang diketahui di sini belum ada luas penampang, tapi yang ada jari-jari. Kita cari luas penampang menggunakan rumus lingkaran dengan jari-jari. Jadi rumus lingkaran apabila jari-jari diketahui yaitu Pi dikali R pangkat 2, di mana R-nya adalah 1. Lalu F2 belum diketahui, tapi yang kita ketahui adalah massa, yaitu di piston kedua. Gaya yang bekerja itu gaya berat karena mobil termasuk benda berat. Lalu kita cari F2. Dengan rumus gaya berat, yaitu M2 dikali G per Pi R2 pangkat 2. Kanan kiri sama-sama punya Pi, jadi kita coret. Jadi sisanya yaitu F1 per R1 pangkat 2 sama dengan M2 dikali G per R2 pangkat 2.
Lalu kita masukkan nilainya. F1 per R1 5, jadi R1 satuannya tidak usah diubah ke M karena nilainya akan sama. Yang ini kalau rumusnya itu berupa perbandingan seperti ini. Kalaupun satuannya sentimeter, nanti hasilnya akan sama. Jadi 5 pangkat 2 atau 5 kubik sama dengan M2, yaitu 1330 dikali percepatan bumi yaitu 10 per R2 sama dengan 15 pangkat 2. F1 per 5 pangkat 2 sama dengan itu 25. Terus sama dengan 13.300 per 225. Sehingga kita tulis F1 sama dengan 13.300 per 225. Lalu 25 kita pindah ruaskan. Jadi 25 dengan 225. 225 bisa dibagi dengan 25, yaitu 9. Sehingga F1 sama dengan 13.300 per 9 sama dengan 1477,7 Newton. Itulah hasilnya dari soal berikut. Selanjutnya soal nomor 3. Dua mobil merah dan hitam bergerak searah dari tempat yang sama dengan kecepatan 10 meter per second dan 20 meter per second. Jika mobil hitam bergerak 5 detik setelah mobil merah, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Logikanya ada mobil merah dan hitam. Nah, di sini diberitahu kalau mobil hitam bergerak 5 detik setelah mobil merah. Jadi mobil merah berangkat duluan 5 detik, kemudian baru mobil hitam yang berangkat. Di satu titik mereka akan bertemu. Selanjutnya kita tulis diketahui dan ditanyakan. Diketahui yang pertama yaitu kecepatan mobil merah atau F merah FM sama dengan 10 meter per second. FH atau mobil hitam sama dengan 20 meter per second. Jika mobil hitam bergerak 5 detik setelah mobil merah, kita analogikan T merah sama dengan TM, sedangkan T hitam sama dengan TH. Tapi ingat, waktu tempuh mobil hitam itu 5 detik setelah mobil merah. Jadi kita tuliskan TH sama dengan waktu tempuh merah dikurang 5 second. Lalu ditanyakan, kita tulis kalau besaran waktu maka T. Jadi kita tulis T titik-titik tanda tanya. Lalu besaran tempat itu sama dengan S. Mari kita jawab penyelesaiannya. Tadi posisi awal mobil merah dan hitam sama, dan ketika mereka bertemu posisinya juga sama. Maka mereka akan menempuh jarak yang sama juga. Dituliskan S mobil merah atau SM sama dengan jarak mobil hitam atau SH. Ingat di GLB rumusnya untuk mencari S bisa kita dapatkan mengkalikan kecepatan dengan waktu atau FM dikali TM sama dengan FH dikali TH. Kita tulis, masukkan nilai yang telah diketahui. FM sama dengan 10 dikali TM, tetap TM, lalu dikali dengan FH itu 20. Lalu TM dikurang 5 kalikan 10 dikali TM sama dengan 10 TM. Ini dikali ke dalam 20 dikali TM sama dengan 20 TM, lalu 20 dikali min 5 sama dengan min 100. Kita satu ruaskan TM dengan TM, maka kita tulis min 100. Jadi positif diruas ke kiri, 100 sama dengan 20 TM. Tetap, lalu 10 TM kita pindahkan ruaskan dari kiri ke kanan. Jadi negatif min 10 TM. 100 sama dengan 10 TM. Jadi 100 sama dengan 10 dipindahkan dari perkalian jadi pembagian 100 per 10 sama dengan TM. Atau kita dapatkan TM sama dengan 100 per 10. 100 per 10 itu 10 second. Lalu kita cari SM. SM-nya itu sama dengan FM dikali TM. Kita masukkan
Vm-nya itu 10 dikali Tm. Yang kita cari 10, jadi Sm sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Satuan dari S itu meter. Yang terakhir kesimpulannya, yaitu jadi mobil merah dan mobil hitam akan bertemu setelah mobil merah bergerak selama 10 second pada jarak tempuh 100 meter.